Misteri Sate Jeritan Sumiati. Sejak muda, Sumiati sudah gemar memasak, dan satu resep yang paling dikuasainya adalah sate. Keterampilannya ini diwariskan dari almarhum ibunya, seorang pedagang sate yang juga pernah terkenal di desanya. Sate buatan Sumiati memiliki rasa yang khas, perpaduan bumbu kacang, kecap, dan rempah-rempah yang diracik dengan takaran yang tepat. Awalnya, Sumiati hanya berjualan di depan rumahnya dengan gerobak kecil. Pelanggan pertamanya adalah tetangga-tetangganya yang tertarik mencicipi sate hasil racikannya. Semakin hari, semakin banyak orang yang datang karena penasaran dengan rasa sate Sumiati yang selalu membuat mereka ingin kembali. Dari mulut ke mulut, kabar tentang sate lezat ini menyebar hingga ke desa-desa sekitar. Satu hal yang membuat sate Sumiati begitu istimewa adalah cara dia memilih bahan-bahan segar dan berkualitas. Daging yang digunakan selalu empuk, dipadu dengan bumbu yang meresap hingga ke dalam, memberikan rasa gurih yang berbeda. Selain itu, Sumiati selalu memanggang satenya di atas arang kelapa, yang menghasilkan aroma yang harum dan menambah kelezatan setiap tusuknya. Seiring waktu, Sumiati memutuskan untuk memperluas usaha kecilnya. Ia menyewa sebuah kios di pasar malam yang ramai dikunjungi orang-orang dari berbagai tempat. Tidak butuh waktu lama hingga kiosnya selalu dipadati pelanggan. Setiap malam, asap dari pemanggangan sate memenuhi udara, memancing selera siapapun yang lewat. Rasa khas sate Sumiati inilah yang menjadi alasan mengapa banyak pengunjung, baik yang datang untuk pertama kali maupun pelanggan setia, selalu kembali. Bahkan, ada yang sengaja datang dari kota hanya untuk mencicipi sate yang melegenda ini. Setiap akhir pekan, Sumiati dan anak-anaknya harus bekerja ekstra keras untuk memenuhi pesanan yang membludak. Ketenaran sate Sumiati semakin melejit ketika sebuah acara kuliner lokal mengulas kiosnya. Mereka memuji kelezatan sate dan kesederhanaan Sumiati dalam menjaga resep tradisionalnya. Tak lama setelah itu, kios Sumiati menjadi salah satu tempat yang wajib dikunjungi di pasar malam. Meski sudah terkenal, Sumiati tetap rendah hati dan bekerja keras. Ia selalu mengatakan bahwa kunci kesuksesannya adalah cinta dan ketulusan dalam setiap tusuk sate yang ia buat. Ini bukan hanya tentang sate, kata Sumiati suatu kali kepada seorang pelanggan, ini tentang bagaimana menjaga warisan ibu dan memberi kebahagiaan kepada setiap orang yang mencicipinya. Dengan reputasi sate legendarisnya, Sumiati telah menjadi ikon pasar malam di desanya. Hingga kini, rasa sate Sumiati yang khas terus diingat dan menjadi cerita tentang bagaimana seorang ibu sederhana berhasil mengangkat warisan kuliner keluarga menjadi kebanggaan yang dinikmati banyak orang. Namun di sisi lain, ada desas-desus kurang sedap dari warung sate ini. Desas-desus tentang jeritan mengerikan di malam hari mulai beredar beberapa bulan setelah sate Sumiati semakin terkenal. Awalnya, orang-orang hanya membicarakan kelezatan satenya yang tidak ada tandingannya di pasar malam. Namun, seiring dengan bertambahnya pelanggan, muncul cerita-cerita ganjil yang mulai membuat orang bertanya-tanya. Kejadian pertama dimulai ketika seorang pelanggan setia, Pak Tono, pulang setelah membeli sate Sumiati. Malam itu, setelah memakan sate bersama keluarganya, ia mendengar suara jeritan melengking di luar rumahnya. Suara itu begitu menyeramkan, seolah-olah berasal dari seseorang yang sedang dalam kesakitan. Pak Tono yang penasaran membuka jendela dan memeriksa sekeliling, namun tidak menemukan apa-apa. Suara jeritan itu hilang begitu saja, dan ia pun kembali tidur dengan perasaan tidak nyaman. Keesokan harinya, Pak Tono bercerita kepada tetangga tentang kejadian aneh yang dialaminya. Awalnya, mereka menganggapnya hanya sebagai halusinasi karena kecapean. Namun, beberapa hari kemudian, kejadian serupa dialami oleh tetangga lain, Bu Wati, yang juga baru saja membeli sate dari kios Sumiati. Malam setelah makan sate, Bu Wati mendengar suara jeritan yang sama, melengking, panjang, dan sangat menakutkan. Cerita itu dengan cepat menyebar. Orang-orang di desa mulai bergosip bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan sate Sumiati. Mereka tidak tahu apa penyebabnya, tapi satu hal yang pasti, suara jeritan itu selalu terdengar setelah seseorang memakan satenya. Meskipun tidak ada yang secara langsung terluka atau terkena musibah, ketakutan mulai merasuki pikiran mereka. Setiap kali suara jeritan itu terdengar, orang-orang semakin yakin ada hubungannya dengan sate Sumiati. Apalagi, suara tersebut hanya muncul pada malam hari, tak lama setelah kios sate di pasar malam tutup.
Beberapa pelanggan bahkan mulai enggan untuk membeli sate, meskipun kelezatannya tetap menggoda mereka. Di pasar malam, cerita tentang jeritan mengerikan ini mulai menjadi topik pembicaraan di antara para pedagang. Mereka saling berbagi cerita aneh yang didengar dari para pelanggan. Bahkan ada yang mengaku melihat bayangan samar bergerak di sekitar kios Sumiati ketika pasar mulai sepi. Pedagang-pedagang itu juga memperhatikan bahwa Sumiati, meskipun ramah seperti biasanya, tampak semakin pendiam dan seringkali terlihat termenung ketika tidak melayani pelanggan. Lambat laun, desas-desus itu menyebar ke desa-desa tetangga. Mitos tentang sate Sumiati menjadi bahan perbincangan hangat. Ada yang percaya bahwa Sumiati menggunakan praktik-praktik gaib untuk meningkatkan dagangannya, dan jeritan yang terdengar adalah arwah-arwah yang terperangkap dalam daging sate. Namun, tak ada bukti nyata untuk mendukung klaim tersebut. Yang pasti, setiap orang yang membeli sate itu mengalami hal yang sama, jeritan di malam hari, misterius dan tak berujung. Meski begitu, kios sate Sumiati masih ramai pengunjung. Beberapa orang tetap membeli sate meskipun merasa takut, tertarik oleh kelezatan yang tiada tanding. Ada juga yang datang hanya untuk membuktikan kebenaran desas-desus tersebut. Suatu malam, ketika kios sate Sumiati ramai seperti biasa, seorang pria bernama Pak Rahmat datang dengan langkah tegas. Ia adalah seorang pelanggan setia, yang sudah bertahun-tahun membeli sate dari Sumiati. Namun, malam itu, wajahnya tampak lebih serius daripada biasanya. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, sesuatu yang ingin ia bicarakan dengan Sumiati. Setelah mengantri cukup lama, akhirnya giliran Pak Rahmat untuk memesan. Sumiati menyambutnya dengan senyuman hangat seperti biasa, mengambil beberapa tusuk sate dari panggangan, dan mulai melayani pesanannya. Seperti biasa, Pak Rahmat. 5 tusuk sate, tanya Sumiati sambil melanjutkan mempersiapkan bumbu sate. Pak Rahmat mengangguk, tetapi kali ini ia tidak segera berlalu seperti biasanya. Setelah sate selesai dibungkus, ia menatap Sumiati dengan tajam, lalu berbicara dengan nada lebih pelan, agar tak terdengar oleh pengunjung lain. Bu Sumiati, ada hal yang ingin saya tanyakan, ucap Pak Rahmat, suaranya terkesan serius. Sumiati terkejut sejenak, tetapi tetap menjaga ekspresinya yang ramah. Oh, tentu, Pak. Ada apa? Pak Rahmat ragu sejenak sebelum akhirnya berkata, beberapa hari lalu, setelah saya makan sate yang ibu buat, saya mendengar suara jeritan di luar rumah. Bukan cuma sekali, ini bukan hanya saya yang mengalami. Banyak yang bilang mereka juga mendengar jeritan setelah memakan sate dari kios ibu. Sumiati tiba-tiba tampak gelisah. Wajahnya yang semula tenang perlahan berubah. Tangannya sedikit gemetar saat memegang bungkus sate yang sudah selesai. Ah, itu cuma rumor, Pak. Jangan didengarkan. Mungkin hanya kebetulan, kata Sumiati terbata-bata, berusaha tersenyum meski jelas ada sesuatu yang ia sembunyikan. Namun, Pak Rahmat tidak berhenti di situ. Tapi, Bu, suara itu nyata. Jeritan itu tidak biasa. Saya sudah mendengar cerita dari orang lain. Apakah ada sesuatu yang Ibu sembunyikan? Mengapa selalu ada jeritan setelah orang-orang memakan sate ini? Sumiati tampak semakin tidak nyaman. Ia menundukkan kepala, tak berani menatap langsung ke mata Pak Rahmat. Sejenak, suasana terasa hening. Hanya terdengar suara arang yang membakar sate di kios, sementara pelanggan lain sibuk dengan urusan masing-masing. Ibu tahu ada sesuatu, kan? Lanjut Pak Rahmat, suaranya semakin mendesak. Dengan napas berat, Sumiati akhirnya menjawab dengan suara rendah, saya mohon, Pak. Jangan percaya pada semua itu. Hanya gosip tak berdasar. Sate saya aman, seperti biasa. Tidak ada yang aneh. Pak Rahmat merasa jawaban itu tidak memuaskannya. Tetapi ia bisa melihat jelas bahwa Sumiati tidak ingin membicarakannya lebih lanjut. Wajahnya penuh kegelisahan, dan ada sesuatu yang tidak terucapkan di balik kata-katanya. Sesuatu yang ia sembunyikan dalam-dalam. Baiklah, Bu, Pak Rahmat akhirnya menyerah, tetapi ia tidak bisa menyingkirkan rasa curiga yang menggantung di pikirannya. Ia mengambil bungkus sate dari tangan Sumiati, lalu pergi meninggalkan kios itu dengan perasaan yang masih diliputi pertanyaan. Setelah Pak Rahmat pergi, Sumiati berdiri di belakang kiosnya, terpaku. Wajahnya kini tampak pucat. Ia menoleh ke panggangan yang masih berasap, lalu berbisik pelan, seolah berbicara kepada seseorang yang tak terlihat. Ini tidak boleh terus terjadi.
Aku tak punya pilihan, ucapnya lirih sebelum kembali melayani pelanggan berikutnya dengan senyum palsu yang menutupi ketakutannya. Di pasar malam itu, semua pedagang mengenal Sumiati sebagai penjual sate yang sukses. Namun, di balik semua pujian yang diterima Sumiati, ada seorang pedagang lain yang merasa curiga. Namanya Pak Joko, penjual makanan ringan yang sudah lama berjualan di pasar malam tersebut. Ia memperhatikan bahwa, tidak seperti pedagang sate lainnya, Sumiati selalu memiliki stok daging yang melimpah, meskipun pasar sedang sepi atau harga daging sedang naik. Satu hal yang membuat Pak Joko semakin curiga adalah fakta bahwa sate Sumiati selalu laku keras, tetapi ia tidak pernah terlihat membeli daging dalam jumlah besar di pasar pagi seperti pedagang lainnya. Pedagang lain selalu sibuk berbelanja bahan baku, namun Sumiati jarang sekali terlihat berbelanja daging, seolah-olah stoknya tak pernah habis. Pada suatu malam, saat kios pasar mulai sepi dan gerobak sate Sumiati sudah ditutup, Pak Joko memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh. Ia menunggu di sudut pasar, bersembunyi di balik gerobak sambil mengamati Sumiati yang sedang membereskan dagangannya. Saat melihat Sumiati bersiap pulang, Pak Joko memutuskan untuk mengikutinya secara diam-diam. Sumiati berjalan melewati jalan setapak yang sunyi, menuju rumahnya yang terletak di pinggir desa, agak jauh dari keramaian. Pak Joko mengikuti dari kejauhan, memastikan langkahnya tidak terdengar. Saat Sumiati tiba di depan rumahnya, ia melihat wanita itu berhenti sejenak di depan pintu, seolah-olah sedang menunggu sesuatu. Pak Joko mengintip dari balik semak-semak. Tiba-tiba, ia melihat Sumiati mengeluarkan sebuah kunci dari kantongnya dan membuka pintu gudang kecil yang ada di samping rumahnya. Sumiati tampak gelisah, menoleh ke kanan dan kiri, memastikan tidak ada yang melihatnya. Ia kemudian masuk ke dalam gudang tersebut. Dengan rasa penasaran yang semakin kuat, Pak Joko mendekat dengan hati-hati. Gudang itu tampak tua dan usang, namun dari dalamnya, tercium bau yang aneh, seperti daging mentah yang menyengat bercampur dengan aroma kemenyan. Setelah memastikan Sumiati tidak melihatnya, Pak Joko mengintip melalui celah pintu gudang yang sedikit terbuka. Di dalam, ia melihat pemandangan yang mengejutkan. Di meja kayu, terdapat potongan-potongan daging dalam jumlah besar, yang tampak tidak seperti daging biasa. Daging itu berwarna merah pekat dan mengeluarkan bau anyir yang tajam. Sumiati terlihat berdiri di depan meja, menunduk dengan tangan terlipat, seperti sedang melakukan ritual. Pak Joko membelalak, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Di sudut gudang, ada sesajen, nampan berisi bunga, kemenyan yang masih membara, dan darah segar yang dituang ke dalam mangkuk kecil. Daging itu jelas bukan daging biasa. Dari segala tanda yang terlihat, itu adalah daging hasil dari persembahan kepada makhluk halus. Tiba-tiba, Sumiati berbicara dengan suara pelan, seolah-olah berbicara kepada seseorang yang tidak terlihat. "Aku sudah memenuhi janjiku. Jangan ganggu aku lagi," katanya, suaranya bergetar. Pak Joko merinding. Ia tidak bisa mendengar seluruh percakapan, tapi satu hal yang pasti, ada sesuatu yang mengerikan di balik sate yang dijual Sumiati. Setelah beberapa saat, Sumiati mulai membungkus daging itu dengan rapi, memasukkannya ke dalam wadah-wadah yang ia gunakan untuk berdagang. Pak Joko tidak bisa lagi menahan ketakutannya. Ia mundur perlahan, berniat meninggalkan tempat itu sebelum Sumiati menyadari kehadirannya. Namun, kakinya menyenggol ranting, dan suara itu membuat Sumiati berhenti sejenak. Dengan jantung berdebar, Pak Joko segera berlari menjauh, tak ingin tertangkap basah. Dalam benaknya, misteri tentang kelezatan sate Sumiati akhirnya terungkap. Daging yang digunakan bukanlah daging biasa, melainkan hasil dari persembahan kepada makhluk gaib. Esok harinya, Pak Joko merasa terguncang, tetapi tidak tahu harus berbuat apa. Menceritakan apa yang ia lihat bisa membuat orang menganggapnya gila, namun ia yakin bahwa sate Sumiati yang begitu terkenal menyimpan rahasia kelam di balik kelezatannya. Desas-desus tentang jeritan mengerikan yang sering didengar para pelanggan sate Sumiati akhirnya mencapai puncaknya ketika semakin banyak orang yang mengaku mengalami hal serupa. Jeritan itu muncul tak lama setelah mereka menikmati sate lezat yang selama ini menjadi ciri khas Sumiati. Tak hanya terdengar samar-samar, jeritan tersebut semakin lama semakin jelas, seakan-akan berasal dari tempat yang sangat dekat, tetapi tak ada yang bisa menemukan sumbernya. Beberapa pelanggan bahkan mulai ketakutan untuk kembali membeli sate, meskipun rasa satenya sulit dilupakan.
Jeritan yang didengar berbeda-beda bagi setiap orang, ada yang mendengar tangisan pilu, ada pula yang mendengar teriakan putus asa, seolah-olah mereka yang berteriak sedang meminta pertolongan. Satu hal yang sama, jeritan itu selalu datang setelah memakan sate Sumiati, dan selalu terjadi di tengah malam, ketika semua lampu rumah sudah padam dan suasana begitu sepi. Tidak ada yang tahu dari mana asal jeritan tersebut, tetapi beberapa orang mulai menghubungkan kejadian itu dengan rumor yang semakin berkembang di kalangan penduduk pasar malam. Mereka berbicara tentang perjanjian gelap yang mungkin telah dibuat oleh Sumiati, tentang rahasia di balik kelezatan sate yang sulit dijelaskan. Desas-desus itu mulai beredar dengan cepat, dan dalam beberapa minggu, hampir seluruh penduduk pasar sudah mendengar kisah aneh ini. Kebenaran akhirnya terungkap ketika seorang pedagang pasar yang lebih tua, bernama Makiati, mengenang sebuah kisah lama yang hampir terlupakan. Ia mendekati Pak Joko, yang juga telah mencurigai Sumiati, dan berbagi cerita kelam. Beberapa tahun lalu, ujar Makiati dengan suara berbisik, Sumiati bukanlah siapa-siapa. Dagangannya sepi, dan sate yang dijualnya tak pernah laku. Sampai suatu hari, ia pergi ke seorang dukun terkenal di pinggiran desa, yang konon punya ilmu hitam. Pak Joko mendengarkan dengan seksama, merasa bahwa ia hampir menemukan jawaban atas misteri sate Sumiati. Makiati melanjutkan, dukun itu memberi tahu Sumiati tentang cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, kesuksesan dan sate yang tak tertandingi. Tapi, ada syaratnya. Sumiati harus membuat perjanjian dengan makhluk halus penjaga ilmu hitam. Sebagai gantinya, dia akan diberikan rahasia bumbu dan daging yang bisa membuat satenya begitu lezat, tapi dia harus membayar mahal. Bayaran macam apa? Tanya Pak Joko dengan rasa ingin tahu. Perjanjian itu tidak hanya tentang bumbu, bisik Makiati dengan suara gemetar. Makhluk halus itu meminta daging persembahan. Daging yang diberikan bukan sembarang daging, tetapi daging yang diambil dari nyawa yang dikorbankan untuknya. Sumiati harus menyediakan daging dari korban jiwa, dan sebagai gantinya, setiap kali dia membuat sate, makhluk itu akan memberkati dagangannya. Pak Joko terhenyak. Lalu, jeritan yang kita dengar itu. Itulah nyawa-nyawa yang terperangkap, kata Makiati pelan, matanya penuh ketakutan. Mereka adalah roh-roh yang telah menjadi korban perjanjian itu, terperangkap dalam dunia yang tak terlihat. Jeritan yang didengar para pelanggan berasal dari roh-roh yang menjerit minta dilepaskan, tetapi tak ada yang bisa menolong mereka. Wah, pantas saja, kata Pak Joko keceplosan. Pantas apa Pak? Enggak ada Bu. Pantas saja ramai. Sementara itu, di rumahnya yang gelap dan sunyi, Sumiati merasakan beban perjanjian yang semakin menghantui dirinya. Setiap kali ia membuat sate, ia harus melalui ritual mengerikan di gudangnya, memberikan daging persembahan kepada makhluk halus itu. Bau kemenyan dan darah segar selalu menguar di udara, menandai saat ia mempersembahkan nyawa untuk mendapatkan keberkahan bagi satenya. Sumiati sudah tak bisa mundur dari perjanjian yang dibuatnya bertahun-tahun lalu. Awalnya, ia hanya berpikir tentang keberhasilan, tentang bagaimana dagangannya akan laku keras, dan bagaimana hidupnya akan berubah. Dan memang, sate Sumiati segera terkenal di seluruh desa. Setiap orang ingin merasakan kelezatan satenya. Namun, harga yang harus ia bayar ternyata jauh lebih tinggi daripada yang pernah ia bayangkan. Makhluk halus yang ia buat perjanjian menuntut lebih banyak korban setiap kali sate Sumiati semakin terkenal. Dan dengan semakin banyak nyawa yang terperangkap, jeritan-jeritan itu semakin keras, semakin nyata. Sumiati mulai kehilangan tidur, dihantui oleh roh-roh yang ia korbankan. Wajah-wajah mereka muncul dalam mimpinya, memohon untuk dibebaskan, sementara makhluk halus itu terus menuntut lebih. Kini, Sumiati hidup dalam ketakutan. Ia tidak hanya dihantui oleh jeritan-jeritan tersebut, tetapi juga oleh makhluk yang ia buat perjanjian. Setiap malam, suara itu menjadi semakin dekat, seolah-olah makhluk halus itu menunggu saatnya tiba untuk mengambilnya juga. Setelah rahasia kelam Sumiati makin terungkap, hidupnya berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setiap malam, jeritan-jeritan yang selama ini hanya dialami oleh para pelanggannya kini datang menghantui dirinya sendiri. Suara-suara itu terdengar semakin jelas, semakin menyiksa, bahkan dalam tidurnya. Tak ada lagi tempat yang aman. Rumahnya yang dulu tenang kini menjadi sarang ketakutan.
Malam pertama setelah rahasianya terbongkar, Sumiati mulai merasakan kehadiran yang mengerikan di setiap sudut rumahnya. Suara langkah kaki samar terdengar di lantai kayu rumahnya, disertai bisikan-bisikan yang menghantui pikirannya. Jeritan-jeritan itu terus bergema, tidak hanya di telinganya, tetapi seolah langsung masuk ke dalam kepalanya, menembus jiwa. Ketika Sumiati mencoba tidur, suara itu semakin kencang, seakan-akan berasal dari dalam dirinya sendiri. "Jangan tinggalkan aku," suara perempuan itu terdengar pilu, bercampur dengan suara tangisan. Lalu jeritan itu berubah menjadi teriakan kemarahan, "Kau sudah mengambil nyawa kami." Sumiati terbangun dengan keringat dingin, matanya liar mencari sumber suara. Tidak ada siapa-siapa, hanya kegelapan yang menyelimuti kamar kecilnya. Ia mencoba menenangkan dirinya, mengingatkan bahwa semua ini adalah konsekuensi dari perbuatannya. Namun, semakin keras ia mencoba melupakan, semakin kuat suara-suara itu muncul. Semakin lama ia terjaga, semakin banyak jeritan yang ia dengar, dari banyak jiwa yang berbeda, seperti chorus roh-roh terkutuk yang berteriak dari dasar neraka. Selama berminggu-minggu, Sumiati hidup dalam ketakutan yang terus-menerus. Siang hari, ia masih bisa menipu diri dengan berusaha berjualan seperti biasa, meski dagangannya kini sepi karena rumor yang menyebar luas. Namun, malam adalah saat di mana ia tidak bisa melarikan diri. Setiap kali ia menutup mata, jeritan-jeritan itu kembali. Wajah-wajah dari para korban yang telah ia korbankan dalam perjanjian itu muncul satu persatu. Mereka menatapnya dengan mata kosong, mengulurkan tangan, seakan meminta pertanggungjawaban atas jiwa mereka yang hilang. Suatu malam, ketika jeritan itu mencapai puncaknya, Sumiati tidak lagi bisa bertahan. Makhluk halus yang bersekutu dengannya, sosok yang pernah memberinya keberhasilan, kini mulai menagih janji terakhir jiwanya sendiri. Saat sedang duduk di ruang tamunya yang remang, suara berat dan dalam terdengar dari kegelapan. Suara yang tidak berasal dari dunia manusia. "Kau telah menikmati berkahku cukup lama, Sumiati. Kini saatnya kau membayar harga yang telah ditetapkan sejak awal." Suara itu menggetarkan udara, memenuhi seluruh ruangan dengan energi dingin yang mengerikan. Sumiati tahu siapa yang berbicara. Itu adalah makhluk yang pernah ia temui bertahun-tahun lalu ketika putus asa ingin menyelamatkan hidupnya dari kemiskinan. Dengan bantuan makhluk itu, sate Sumiati menjadi legenda. Tapi seperti semua perjanjian gelap, ada harga yang harus dibayar. Dan kini, waktunya hampir habis. "Kumohon, beri aku waktu lebih lama. Aku belum siap," kata Sumiati dengan suara bergetar, matanya liar mencari makhluk itu di sekeliling ruangan. "Tidak ada lagi waktu," kata suara itu, semakin dekat. "Kau telah melarikan diri cukup lama. Jiwa-jiwa yang kau korbankan sudah menunggu. Mereka menginginkan teman baru. Kau." Sumiati merasakan tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak. Bayangan hitam di sudut ruangan semakin membesar, mendekatinya dengan cepat. Makhluk itu sudah datang untuk menagih janjinya. Wajah-wajah yang pernah menghantuinya sekarang muncul lebih jelas, melayang di sekitar ruangan, menatapnya dengan kebencian dan dendam. Mereka tidak akan berhenti sampai ia ikut bersama mereka ke dunia kegelapan. Selama berhari-hari setelah itu, jeritan-jeritan itu semakin keras, menghantui setiap detik hidup Sumiati. Siang atau malam, tidak ada bedanya lagi. Matahari yang bersinar tidak lagi membawa kehangatan, hanya ketakutan yang menumpuk. Makhluk halus yang bersekutu dengannya kini terus mengintai, menunggu saat yang tepat untuk mengambil jiwa Sumiati sepenuhnya. Sumiati tahu bahwa ia hanya punya dua pilihan, menyerahkan dirinya atau hidup selamanya dalam kutukan ini, dihantui oleh jeritan-jeritan tanpa akhir. Ia tidak bisa tidur, tidak bisa makan, tidak bisa berpikir jernih. Setiap kali ia mencoba beristirahat, suara-suara itu semakin nyaring, membuatnya semakin gila. Tangan-tangan gaib terus meraih dari kegelapan, mencoba menariknya ke dalam dunia yang sama sekali tak ia mengerti, dunia di mana roh-roh korban telah menunggu. Suatu malam yang lebih dingin dari biasanya, Sumiati menyerah. Ia tidak bisa lagi melawan. Dengan langkah lambat, ia berjalan menuju kios satenya di pasar malam, tempat di mana semuanya dimulai. Di sana, di depan kios yang kosong dan dingin, Sumiati menggantungkan dirinya, jeritan yang terdengar dari tubuhnya memecah keheningan malam.
Jeritan yang tidak berasal dari dunia ini, jeritan dari roh-roh terperangkap yang akhirnya mendapatkan apa yang mereka inginkan. Esok paginya, matahari belum sepenuhnya terbit ketika para pedagang mulai datang ke pasar malam seperti biasa. Hiruk-pikuk persiapan hari itu mendadak terhenti saat salah satu pedagang menemukan pemandangan yang tak terduga di kios sate Sumiati. Di sana, tubuh Sumiati tergantung di depan kiosnya, wajahnya pucat dan matanya terpejam, tetapi yang paling mengerikan bukanlah kematiannya, melainkan suara jeritan yang terus-menerus keluar dari tubuhnya. Suara itu begitu tajam dan melengking, seperti ratapan kesakitan yang tiada akhir. Para penduduk yang melihatnya hanya bisa berdiri terpaku, tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Jeritan itu bukan berasal dari mulut Sumiati yang terkatup rapat, melainkan seperti bergema dari dalam tubuhnya. Suara yang mengerikan itu membuat bulu kuduk siapapun berdiri, seolah-olah arwah Sumiati masih terperangkap dan disiksa oleh perjanjian gelap yang pernah ia buat. Beberapa pedagang mencoba mendekat untuk menurunkan tubuh Sumiati, tetapi jeritan itu semakin keras setiap kali ada yang mendekat. Mereka mundur ketakutan, tidak berani lagi mendekati kios yang kini terasa dingin dan menyeramkan. Dalam ketakutan dan kebingungan, mereka memutuskan untuk membiarkan tubuh Sumiati tetap di sana sampai pihak berwenang tiba, meskipun jeritan itu tidak juga berhenti. Berita kematian tragis Sumiati segera menyebar ke seluruh pasar. Para pengunjung yang mendengar kabar itu mulai berbondong-bondong datang, penasaran dengan suara jeritan yang tak kunjung hilang. Namun, begitu mereka mendekat, ketakutan melanda, dan tak seorang pun yang bisa menjelaskan dari mana asal suara itu. Beberapa orang yang lebih berani mencoba memeriksa kiosnya, tetapi segera mundur ketakutan ketika mendengar jeritan yang semakin menggema di telinga mereka, membuat mereka merasa seolah-olah ada kekuatan gaib yang mengawasi mereka. Setelah kejadian itu, kios sate Sumiati ditinggalkan dan dibiarkan kosong. Tak ada satupun pedagang yang berani mendekatinya, apalagi mencoba menggunakan kios itu lagi. Setiap malam, suara jeritan mengerikan masih terdengar dari arah kios, meskipun tak ada siapapun di sana. Jeritan itu melengking melalui udara malam yang dingin, mengingatkan semua orang akan kutukan yang menimpa Sumiati karena perjanjiannya dengan makhluk halus. Kisah Sate Jeritan Sumiati dengan cepat menjadi legenda menyeramkan di pasar malam itu. Penduduk sekitar bercerita bahwa jeritan itu adalah arwah-arwah yang terperangkap dalam perjanjian, masih menuntut balas. Orang-orang yang dulu sering membeli sate dari Sumiati mengaku kadang mendengar suara yang sama di rumah mereka, jeritan samar yang memanggil-manggil di malam hari, meskipun tidak ada siapa-siapa.